Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2481, Misi Wajib Kelompok. Sehari setelah kelompok tersebut bergabung dengan serikat, 8 anggota baru Armans mengikuti rekomendasi atasan mereka. Mereka harus menyesuaikan diri dengan serikat itu dan memulai aktivitas untuk mengembangkan keterampilan mereka, sebagaimana Minos dan Ruth telah dibimbing berabad-abad yang lalu. Dengan Minos mengembangkan keterampilan clairvoyance-nya dan Ruth mengembangkan keterampilan medisnya. Selain itu, mereka perlu mulai menyelesaikan misi individu dan kolektif yang wajib, serta memikirkan misi opsional yang dapat menghasilkan poin prestasi bagi mereka. Memahami peraturan dan peluang serikat juga merupakan salah satu kegiatan yang perlu mereka fokuskan. Meskipun 6 perwira muda kelompok telah berbagi nasihat dan cerita dengan mereka selama beberapa tahun terakhir, ada hal-hal tertentu yang hanya akan mereka pelajari dengan berfokus pada hal-hal tersebut di serikat. Sementara itu, Minos dan 5 perwira junior lainnya menuju ke aula misi di awal hari baru ini untuk mempelajari misi hukuman wajib mereka, serta misi yang lebih rutin. Perwira junior, seperti semua anggota serikat, harus menyelesaikan beberapa misi setiap tahun untuk mempertahankan status mereka dalam organisasi reguler. Berbeda dengan anggota eksternal serikat, yang tidak dapat menjadwalkan ulang tanggung jawab ini, anggota internal dapat menjadwalkan ulang atau memajukan misi wajib jika mereka memintanya terlebih dahulu. Minos dan rekan-rekannya mempunyai tugas selama 70 hingga 90 tahun, mengingat banyaknya misi lanjutan yang telah mereka selesaikan sebelum meninggalkan serikat. Ketika mereka memasuki aula misi pagi ini, mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan untuk beberapa tahun ke depan. Berapa banyak misi wajib yang harus kamu lakukan? Aku punya 98 misi dalam catatanku, kata Minos dengan senyum masam di wajahnya saat dia mengambil skornya. Meskipun catatan sebelumnya milik dia dan rekan-rekannya telah terhapus, serikat telah menetapkan misi yang harus mereka selesaikan dalam kurun waktu antara keberangkatan mereka dan penghancuran catatan mereka sebelumnya. Bahkan dengan catatan yang bersih, dan yang seharusnya tidak memiliki kewajiban seperti itu, masing-masing dari mereka menerima misi yang seharusnya, suatu tanda bahwa seseorang telah bertindak melawan mereka. Saya mendapat nilai 102. Aku lebih buruk, 106, kata Otis sambil memandang kelima sahabat manusianya. Aku punya 96 misi, kata Ruth, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab paling sedikit di antara mereka. Sementara mereka berkumpul di aula tempat misi-misi pilihan area dalam ruangan ditampilkan, mereka berenam berkumpul di salah satu sudut area untuk membicarakan tugas-tugas tersebut. Dari tugas-tugas mereka, 20 di antaranya jauh lebih sulit daripada tugas-tugas lainnya, sementara sisanya merupakan tugas-tugas sederhana bagi orang-orang dengan jabatan seperti mereka. Kurasa kita semua pernah melakukan misi di luar batas sebagai hukuman yang diberikan komandan. Benar, apa misi tersulit bagi kalian masing-masing? Dan berapa lama waktu yang kalian miliki untuk menyelesaikannya? Minos menanyakan pertanyaan yang paling penting. Aku punya waktu 2 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Untuk yang paling rumit, kurasa itu adalah misi di mana aku harus pergi ke Magma Barrens. Aku harus mengumpulkan esensi api di area itu, kata Ruth dengan nada khawatir. Magma Barrens merupakan tempat terkenal di wilayah tengah Okia. Tempat terdapatnya kesempatan bagi penguasa tingkat tinggi untuk menjadi penguasa tertinggi. Batas waktuku untuk menyelesaikan 20 misi ini sama saja 2 tahun, dan yang paling rumit juga ada di Magma Barrens. Namun, alih-alih mengumpulkan esensi api, aku harus memburu seorang buronan dari guild. Jawab Otis. Sepertinya kita berdua punya misi di wilayah itu. Minos mengerutkan kening sambil menatap ketiga orang lainnya. Ya, saya juga punya misi di area itu. Begitu juga aku, bukan untukku. Misiku yang paling rumit adalah membantu eksperimen Galel, kata orang terakhir di antara mereka, satu-satunya yang tidak terpilih untuk pergi ke Magma Barrens. Galel, perwira menengah Galel, Ruth menatap pria itu karena ia mengenali nama itu. Itu dia, kata lelaki level 107 itu dengan senyum masam di wajahnya. Galel adalah seorang alkemis dan dokter di serikat tersebut, atau bisa dibilang seorang sarjana. Ia terus-menerus bereksperimen untuk mencari kreasi baru, itulah sebabnya ia dikenal oleh beberapa anggota serikat. Bukan hal yang tidak biasa bila eksperimennya berujung salah, jadi semua orang mengerti mengapa pria ini menganggap ini sebagai misi tersulitnya. Membantu seorang sarjana level 110 dengan eksperimen sama berbahayanya dengan melawan makhluk yang lebih kuat dari Galel sendiri. Kami akan mencoba membantumu menjadi lebih kuat dan menyerahkan misi ini kepadamu untuk diselesaikan terakhir. Sementara itu, fokuslah pada penyelesaian misi yang lebih mudah, kata Minos kepadanya. Setelah dia mengatakan itu, mereka akan membicarakan 19 misi hukuman lainnya untuk masing-masing dari mereka, yang sebagian besar berbeda satu sama lain. Namun, ada misi di mana salah satu dari mereka harus melakukan hal yang sama, berdekatan.
Minos menyadari bahwa ini mungkin ulah Jembei, upaya musuh untuk menyatukan mereka pada berbagai kesempatan di luar serikat untuk melenyapkan mereka. Untungnya, musuh tidak tahu apa yang mampu mereka lakukan saat ini. Misi Magma Barrens seharusnya menjadi tempat di mana musuh kita ingin menghabisi kita. Misi lainnya adalah mencoba menghabisi kita, dengan beberapa peluang bagi kelompok musuh untuk melukai kita. Tetapi jika mereka gagal, Magma Barrens adalah langkah terakhir musuh. Mata Minos berbinar saat dia berbicara. Kalau begitu, mari kita persiapkan misi terkutuk ini terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke sana bersama-sama dan saling membantu. Kita akan memanfaatkan itu untuk menghadapi mereka sekaligus. Jika saya benar, kita akan mampu melenyapkan musuh dalam satu misi, dan kemudian menjalankan 19 misi penghukuman tanpa menghadapi bahaya yang akan kita hadapi jika kita mengikuti rencana yang berbeda. Daripada terus-menerus memberi kesempatan kepada musuh-musuhnya, Minos lebih memilih konfrontasi tunggal untuk menyelesaikan perbedaannya dengan Jembei dalam satu gerakan. Para sahabatnya memahami maksud Minos dan sepakat bahwa akan jauh lebih sulit untuk bertahan hidup jika mereka mengikuti rencana lain. Jadi, kapan kita berangkat? Kita tidak punya banyak waktu untuk masing-masing misi ini. Ruth bertanya padanya. Kami akan memberi teman-teman kami waktu sebulan untuk menyesuaikan diri dengan serikat dan mempersiapkan diri agar mereka dapat berkembang selama kami tidak ada. Kami akan berangkat ke Magma Barrens dalam waktu sebulan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2482, fraksi terbentuk. 2 minggu setelah kelompok itu kembali ke Armans. Ke-14 pendatang baru tersebut kurang lebih telah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka setelah perjalanan panjang dari The Enchanted Realm. Khususnya, 8 rekan Minos menyadari rencananya untuk menghadapi musuh dalam serikat dan rencana keberangkatan mereka ke Magma Barrens. Dalam 2 minggu, mereka akan berangkat ke daerah itu. Dan mereka akan pergi selama beberapa bulan, melakukan perjalanan bolak-balik dari neraka yang berapi-api itu untuk menghadapi pembunuh yang mungkin mengikuti mereka. Menyadari hal ini, kelompok tersebut telah bekerja untuk mempersiapkan pemisahan sementara ini, dengan Minos mendirikan faksi barunya dan membawa beberapa kontak lamanya dalam serikat. Meskipun menghadapi kesulitan, Minos telah mengamankan tempat tinggal yang bagus untuk rekan-rekannya di lokasi yang lebih baik dalam serikat, serta membeli sejumlah sumber daya, artefak, dan buku untuk rakyatnya. Hari ini, dia telah mengamankan tempat bagi faksinya untuk bertemu atau bahkan menggunakannya sebagai tempat pelatihan dan kultivasi. Setelah mengutus beberapa putranya untuk menyampaikan berita tersebut kepada anggota serikat yang telah diundangnya untuk bergabung dengan faksinya, dia dan seluruh 13 rekannya yang telah bepergian bersamanya selama beberapa tahun terakhir berkumpul di sana. Di dekat pegunungan Pulau Terapung ini, Minos telah membeli gua kedua, jauh lebih besar daripada gua yang telah dibelinya agar keluarganya dapat bermeditasi dan berlatih secara pribadi. Tempat ini untuk faksi ini dapat menampung hingga 30 orang pada satu waktu, ukuran yang ideal untuk sebuah faksi. Tidak seperti gua berkapasitas 6 orang yang telah digunakan keluarganya selama beberapa minggu terakhir. Di tempat ini, dihiasi dengan berbagai artefak tingkat tinggi dari eksperimennya selama beberapa dekade terakhir, Minos dan teman-temannya mengobrol saat para tamu mulai berdatangan. Pertama datanglah alien bermata satu, diikuti oleh Red, lalu pengawas kelompok rekrutan di sana. Kemudian, 3 teman lama Minos yang telah meninggalkan faksi Maximilian bergabung dengan makhluk-makhluk di gua besar ini, yang berlevel tinggi, bahkan menurut standar serikat. Setelah menggunakan 3 juta poin prestasi, Minos telah meyakinkan bahkan orang asing untuk mengabaikan ancaman Jembei. Jembei telah mengumumkan bahwa siapapun yang berpihak pada Minos akan melawannya dan akan menanggung tekanan karena menjadi musuhnya. Tetap saja, 3 juta poin prestasi itu banyak. Bahkan bagi mantan pemilik gua ini. Begitu mereka memasuki tempat mahal ini, teman-teman lama Minos di serikat terkejut melihat bahwa dia memiliki akses ke gua seperti itu. Ini mengesankan, gua ini dapat dengan mudah membantu kita berkultivasi hingga ke tingkatan yang tinggi yaitu tahap ke-11, kata salah satu pendatang baru di gua itu. Cih, tapi yang lebih mengesankan dari gua itu adalah artefak-artefak ini. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Minos, tanya makhluk paling cerdas di sana yang mempertimbangkan untuk bergabung dengan faksinya. Di antara benda-benda yang dipajang di sekitar gua adalah benda-benda berharga dari pelelangan sebelumnya yang diperoleh Minos dari artefak penyimpanan korban mereka di Ganawai Refuge. Tamu-tamunya ini memiliki kultivasi antara level 104 dan 109, jadi mereka jelas melihat nilai dalam artefak yang berguna ini bahkan bagi penguasa yang terkuat. Minos tersenyum dan berkata, aku akan memberikan artefak ini kepada mereka yang paling berkontribusi pada faksi. Bagaimana aku mendapatkannya tidak penting, hehe. Yang penting tidak akan ada yang datang untuk mengklaimnya. Orang-orang yang masih ragu untuk bergabung dengannya berhenti dan memandangi artefak itu dalam diam. Beberapa benda di sana adalah jenis yang dapat diserap, jadi begitu Anda menyerapnya, Anda akan hidup dengan artefak itu selama sisa hidup Anda.
Yang tidak dapat diserap mungkin lebih mudah ditaklukkan, karena mereka dapat dengan mudah diambil kembali oleh faksi nanti. Namun, mereka pun sangat berharga, karena orang-orang yang dijarah Minos selama beberapa dekade terakhir bukanlah orang normal. Beberapa anggota Armans datang ke pertemuan ini bersama Minos dan berniat untuk bergabung dengan faksi kenalan lama dan teman mereka, seperti Red. Namun, yang lain masih ragu-ragu, tidak tahu apakah pantas menempatkan diri mereka di antara banyak orang kuat di kota itu untuk bersama Minos. Tetapi bahkan yang paling ragu-ragu di antara mereka, pengawas 8 rekan Minos, dengan cepat memutuskan ketika ia mendengar komentar Minos. Saya harap saya dapat membantu faksi ini menjadi lebih kuat mulai sekarang. Mohon terima saya ke dalam kelompok Anda, kata pria yang memimpin kelompok yang beranggotakan 8 orang itu. Minos tersenyum sambil memandang alien itu, menikmati melihat seberapa cepatnya dia mengambil keputusan. Tak lama kemudian, yang lain melakukan hal yang sama, mengucapkan sumpah setia kepada Minos dan bagaimana mereka ingin menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan faksi tersebut. Dengan meninggalkan segel pada tubuh masing-masing anggota baru ini, Minos mengonfirmasi penerimaan mereka ke dalam fraksi. Mulai sekarang, temuilah di sini setiap hari, jika memungkinkan. Aku akan segera berangkat untuk menjalankan misi khusus dan mencoba mengatasi masalah-masalah yang sudah dapat kalian bayangkan sedang menungguku. Cobalah untuk melindungi dan membimbing para rekrutan dalam kelompok itu. Minos memberitahu mereka, sambil menunjuk ke 8 rekannya. Dengan persetujuan kelompok, dia menjelaskan apa yang dia rencanakan untuk dilakukan bersama Ruth dan 3 dari 4 perwira kelompok, yang harus melaksanakan misi di Magma Barrens. Jadi kau akan tetap mengambil risiko itu. Komentar Red dengan cemas, membayangkan betapa berisikonya bagi kelompok itu untuk pergi langsung ke Magma Barrens segera setelah mereka kembali ke Armans. Namun, ia tidak berusaha membujuk Minos untuk tidak melakukannya. Setelah mendengar motivasi lengkap pemimpin fraksi, Red setuju bahwa hal ini memang perlu. Tanpa langkah berisiko seperti itu, mereka akan berada dalam pandangan musuh selama berbulan-bulan, memberi musuh beberapa kesempatan untuk membunuh mereka. Aku akan memberimu beberapa informasi tentang daerah ini, Minos. Tapi hati-hati, jangan remehkan pengaruh Jembe. Dia mungkin bukan bahaya terbesar bagimu dalam kelompoknya. Red memperingatkan, aku tahu, kami akan berhati-hati, kata Minos dengan sungguh-sungguh. Aku hanya berharap dia tidak menggunakan semua kartunya untuk melawanku dalam gerakan ini. Jika tidak, akan sangat sulit. Minos berpikir dalam hati, penasaran dengan gerakan Jembe selanjutnya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2483, kesempatan untuk bertindak. Sementara Minos dan kelompoknya merencanakan gerakan mereka, musuh mereka juga melakukan hal yang sama. Di area penting di pusat kota, Jembe berdiri di samping sekelompok penguasa tingkat tinggi. Musuh lama Minos atau bukan? Di sekitar ruang tamu yang aneh, dengan dekorasi dan kursi yang berbeda untuk menampung makhluk-makhluk dari ras yang sama sekali berbeda. 6 individu antara level 110 dan 113 sedang serius mendiskusikan subjek Minos. Menurut pengamatan kelompokku, Minos telah memahami dengan baik pesan tersembunyi dari misi hukuman yang diterima kelompoknya. Dia dan orang-orangnya ingin menyelesaikan misi mereka di Magma Barrens terlebih dahulu, kata Jembe dengan senyum di wajahnya yang bersisik. Kami akan menghadapi mereka dalam misi ini. Imbuhnya, bukankah itu berisiko? Tanya penguasa tingkat tinggi yang paling lemah. Jika mereka mengerti ini adalah jebakan, bukankah itu akan menjadi senjata balasan bagi mereka? Tentu saja. Jembe setuju dengan pendapat sekutu ini, meskipun rencananya bertentangan dengan itu. Namun, kita tidak dapat menyangkal peluang besar untuk menyatukan hampir semuanya di Magma Barrens. Rencana kita adalah menggunakan misi hukuman mereka untuk melenyapkan mereka. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa hal buruk akan terjadi dan rencana kita akan gagal. Kesempatan terakhir kita seharusnya adalah Magma Barrens, jadi membuang kesempatan untuk menghadapi hampir semuanya di sana mungkin juga merupakan kesalahan. Bagaimana jika mereka punya sesuatu untuk melindungi diri mereka? Alien level 110 yang tidak yakin ini bersikeras. Yang terkuat di sana, alien level 113 yang seperti jeli, menyuarakan pendapatnya. Misalkan mereka benar-benar punya sesuatu untuk diandalkan. Jadi kenapa? Kita lebih kuat, dan kitalah yang memilih tempat untuk bertarung. Jika mereka benar-benar punya metode, kita masih bisa mundur dan menggunakan misi mereka masing-masing untuk mencapai tujuan kita. Namun, jika kita melenyapkan Minos sekarang, semuanya akan lebih mudah. Itulah sebabnya saya memilih untuk meneruskan rencana Jembe. Saya setuju jika Anda setuju untuk menguji mereka sebelum kita bertindak. Pria yang berhati-hati itu berkata, mari kita kirim salah satu monster Magma Barrens untuk mengejar mereka sebelum kita menunjukkan diri. Sekalipun mereka punya kartu tersembunyi, itu akan memberi sinyal apa yang perlu kita waspadai dan melemahkan mereka demi kita. Kita bisa melakukannya. Jembe setuju, sambil melihat ke arah yang lain dan memastikan tidak ada seorang pun yang mempertanyakannya.
Karena semua orang setuju dengan rencanaku, mari bersiap untuk mengejar kelompok Minos. Aku sudah menyiapkan formasi teleportasi untuk area itu, jadi kita bisa sampai di sana jauh sebelum mereka mempersiapkan tempat. Sempurna, itu sudah cukup baik bagiku. Berapa banyak sekutu yang akan kita miliki dalam konfrontasi ini? Apakah hanya kita berenam? Seorang individu level 112 bertanya. Selain kita, Evrov juga akan pergi ke Magma Barrens. Jembei memberitahu kelompok itu nama penguasa level 112 lainnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Tidakkah jenderal akan bergabung dengan kita? Tanya yang terkuat di antara mereka. Pekerjaan sang jenderal itu mahal. Kau tahu betapa mahalnya untuk membuatnya bergerak. Aku ingin menyimpannya sebagai senjata terakhir melawan Minos. Jika manusia terkutuk itu terbukti mampu menahan serangan gabungan kita, sang jenderal akan menjadi senjata kita berikutnya. Sebagai anggota fraksi yang sama, mereka semua tahu betapa pentingnya menghindari kerugian yang tidak perlu bagi kelompok. Tidak peduli berapa banyak poin prestasi dan kill nut yang mereka miliki. Akan sia-sia jika menggunakan senjata terkuat mereka melawan Minos. Semua orang menyetujui persyaratan yang dijelaskan Jembei sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan anggota fraksinya, Jembei menyapa salah satu bawahannya. Jenderal menunggumu di ruang sebelah. Bawahan itu berkata sebelum menambahkan, saya juga menerima surat ini dari Inze. Jembei mengambil surat itu dari bawahannya dan membaca sekilas isinya sambil pergi ke ruangan lain. Maximilian akan meninggalkan kita, tapi bukankah berita sebelumnya mengatakan bahwa Minos telah meninggalkan fraksinya, dan mereka menjadi renggang? Jembei menyipitkan matanya, tidak begitu memahami reaksi ini. Begitulah, bos. Aku juga berharap Maximilian akan mengambil sikap terhadap Minos dalam situasi seperti ini, tetapi tampaknya dia ingin menjauh dari kedua belah pihak. Mendengarkan pendapat bawahannya, Jembei memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah menurutnya peluang kita untuk menang dan kalah sama? Jika dia berpikir demikian, maka perilakunya masuk akal. Jika Anda tidak yakin pihak mana yang akan menang dalam konfrontasi, memang lebih baik menjauh dari kedua belah pihak, kata bawahan Jembei. Ceka, pantau kelompok Minos. Selama aku pergi, aku ingin semua kerabatnya diawasi oleh orang-orang kita. Ya, aku akan mengurusnya. Begitu mendengar ini, Jembei memasuki ruangan lain di markas besar faksinya dan bertemu dengan jenderal level 114 yang bersekutu dengan kelompoknya. Apakah kau berencana untuk bertindak melawan Minos? Sang jenderal mencoba menebak apa yang Jembei lakukan hingga membuatnya menunggu sebentar. Benar, Jembei tersenyum pada atasannya sebelum berkata, manusia ini sulit dihadapi. Aku tidak menyangka dia bisa membalikkan situasi yang kita buat dengan mudah. Aku juga terkejut mendengar bagaimana dia membalikkan hilangnya data sebelumnya. Dia cukup kompeten, kita tidak bisa menyangkal itu. Ngomong-ngomong, kapan kau berencana untuk mengambil tindakan terhadapnya? Jembei tidak merahasiakannya. Begitu dia meninggalkan guild, anak buahku dan aku akan mengejarnya untuk menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Minos adalah monster, jadi tidak ada gunanya memberinya waktu. Namun, Jenderal, saya ingin mengajukan satu permintaan kepada Anda, kalau rencana saya tidak berjalan sesuai harapan. Oh, apakah kamu sedang berpikir dua kali? Pria itu menyipitkan matanya. Tidak, aku hanya bersikap hati-hati. Jika aku tidak bisa menanganinya seperti yang kurencanakan, kuharap aku bisa mengandalkan bantuanmu untuk misi luar negeri Minos berikutnya. Jangan khawatir tentang sekutunya, kau hanya perlu menghadapinya. Jembei memperingatkan sumber daya penting dari fraksinya ini. Jika memang begitu, aku akan membiarkan jadwalku bebas bergerak jika kau gagal. Saya berterima kasih kepada Jenderal. Setelah kita mengatasi gangguan ini, kita bisa melangkah maju dengan lebih kuat dan berpengaruh dari sebelumnya. Jembei mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan tekad dan percaya diri. Minos adalah musuh lamanya, tetapi yang lebih penting, manusia ini dikenal dan dihormati oleh banyak anggota internal guild. Membunuh Minos bisa menjadi langkah penting bagi seseorang yang ingin menjadi panglima tertinggi guild suatu hari nanti. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2484 mempersiapkan misi. Seminggu sebelum Minos dan kelompoknya pergi, dia mengambil langkah terakhirnya sebelum menuju Magma Barrens bersama 4 rekan serikatnya. Dia sekarang bersama Abby, Gloria, Ruth, pengawas anak-anaknya, dan Red, yang baru saja tiba di gua faksi mereka. Sesampainya di sana, mantan pengawas Minos menyerahkan kotak hitam kepadanya dan berkata, hanya ini yang bisa kulakukan dalam waktu singkat yang kumiliki. Kuharap ini cukup. Minos mengambil benda hitam itu, seukuran kotak perhiasan, tetapi dengan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada yang tersirat dari ukurannya. Setelah memindai benda itu, Minos mengangguk positif kepada Red. Ini seharusnya berhasil. Ia lalu menyerahkan kotak itu kepada Abby. Sekarang terserah padamu, sayang. Aku harap kau bisa menyiapkan para petarung ini untukku.
Abby mengangguk kepada suaminya sebelum memfokuskan kekuatannya pada artefak yang berisi 12 mayat penguasa level 110. Dia berkata sambil bergerak untuk menggunakan kemampuan ilahinya pada 12 mayat yang diperoleh Red. Aku tidak tahu seberapa besar kendali yang akan kumiliki atas masing-masing mayat. Namun, kemungkinan besar mereka akan bertahan selama 1 jam hingga 1,5 jam sebelum menghilang. Mari kita bahas itu. Minos tidak terganggu oleh keterbatasan ini, sementara kultivasi Abby untuk sementara mencapai puncaknya di level 106, dan kultivasinya di level 108. Yang lain menyaksikan dengan saksama saat Abby membangkitkan 12 mayat mantan anggota Armans, alien yang telah mati, dan serikat membawa mayat mereka kembali ke markas. Hanya sebagian kecil anggota serikat yang mendapat kesempatan untuk dimakamkan atau jasadnya diawetkan di serikat setelah kematian mereka. Namun, mereka yang memiliki prestasi besar, prestasi luar biasa, dan posisi yang sesuai dalam pasukan selalu dihadiahi dengan pemakaman dan tempat untuk dikenang. Serikat itu menghargai mereka yang berusaha membawa organisasi ke puncaknya, jadi pendekatan terhadap orang mati ini adalah hal yang wajar. Namun, ada batas berapa lama jasad anggota serikat dapat disimpan. Sebagai kekuatan yang telah ada selama ratusan ribu tahun, serikat tidak dapat menyimpan semua orang yang telah meninggal selamanya. Setiap tahun, serikat itu akan membuang jasad mantan anggota berpangkat rendah yang telah terkubur selama lebih dari 10.000 tahun. Hanya anggota serikat yang paling penting yang dapat tinggal lebih lama, seperti panglima tertinggi yang telah meninggal, yang dapat ditahan selama 100.000 tahun sebelum tubuh mereka dibuang. Tetapi bahkan setelah mereka dibuang, serikat tersebut menyimpan catatan keberadaan mereka di tembok pahlawan serikat. Melalui sistem inilah Red memperoleh mayat ke-12 orang tersebut dengan mengangkat dirinya keluar dari artefak ajaib yang berisi mayat mereka beberapa saat yang lalu. Saat ke-12 penguasa level 110. Dengan aura 99,9% mirip dengan yang mereka miliki semasa hidup, bangkit dari dunia orang mati untuk membuka mata mereka di dunia orang hidup. Mereka yang tidak terbiasa dengan kemampuan Abby menelan ludah mereka karena terkejut. Mereka telah mendengar apa yang ingin dilakukannya, tetapi sampai sekarang mereka masih ragu-ragu, dengan rasa ingin tahu dan sedikit skeptis. Namun, di hadapan ke-12 makhluk yang telah meregenerasi bukan hanya mayat mereka yang telah membusuk sebagian tetapi juga aura mereka. Bahkan orang yang paling skeptis pun tidak dapat tidak percaya pada kemampuan Abby. Tempat ini, di mana saya? Di mana orang malang itu? Orang mati yang dihidupkan kembali membuka mulut mereka saat aura mereka bergerak. Namun di bawah pengaruh Abby, mereka merasa pikiran mereka menjadi tenang saat informasi tentang kematian mereka dan di mana mereka berada, juga siapa saja orang-orang di sekitar mereka, terlintas dalam pikiran mereka. Melalui laut hitam dan mimpi tak terbatas, Minos memasuki pikiran 12 orang yang mati, dihidupkan kembali sementara oleh Abby, dan melakukan tugasnya. Ini aura yang benar-benar luar biasa. Salah satu dari mereka berkata sambil menatap Minos dengan kagum, merasakan kekuatan seseorang yang hampir mencapai tingkat celestial dalam tubuhnya. Mengapa kau menghidupkan kami? Tanya alien lain sambil menatap Abby dan Minos. Minos memberi isyarat kepada mereka dan menjelaskan situasinya. Kami adalah anggota Armans, sama seperti kalian. Seperti yang kalian lihat dan rasakan, ini adalah markas besar serikat tempat kalian pernah bertugas. Waktunya telah tiba bagi serikat untuk membuang mayat kalian, jadi aku telah mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kekuatan kalian sekali lagi. Maaf, tetapi aku harus mengganggu kalian untuk menimbulkan kekacauan di benua ini sekali lagi. Minos dapat mengendalikan ke-12 mayat ini agar patuh sepenuhnya padanya. Namun karena ia tidak punya masalah dengan mayat-mayat ini, ia terlebih dahulu mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Alien yang sudah mati setua ini selalu memiliki banyak potensi di luar kekuatan mereka. Karena tidak ingin menyia-nyiakan potensi itu, ia lebih suka bersikap ramah pada mereka pada kontak pertama. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghindari penggunaan kekuatan, salah satu mayat melihat sekeliling dan bertanya. Bagaimana sebenarnya situasi kelompokmu? Aku tidak keberatan bertarung untukmu. Aku telah gugur dalam pertempuran saat itu, jadi akan lebih baik jika aku menggunakan kekuatanku lagi. Ada sekelompok anggota Armans yang akan mencoba membunuh kita selama misi dalam beberapa minggu. Aku ingin bantuanmu untuk menghadapi mereka. Jika kau membantu kami dan selamat dari pertempuran, aku akan membebaskanmu untuk melaksanakan keinginan terakhirmu di benua ini. Minos berjanji, kedengarannya menggoda. Sayang sekali kita hanya akan bertahan beberapa puluh menit saja. Bagaimana kita bisa membantu mereka dan tetap menikmati kesempatan kedua dalam hidup ini? Tanya mayat yang paling sensitif. Kekuatan istriku akan memberimu waktu lebih dari 1 jam. Namun, ini akan membuat waktu itu terasa 4 atau 5 kali lebih lama. Minos menunjukkan kepada mereka jam pasir emas, pasir temporal. Saat zat itu memasuki tubuh masing-masing, ke-12 orang itu merasakan aturan waktu berubah bagi mereka,
karena pembusukan tubuh mereka tiba-tiba melambat. Mereka terkesan melihat betapa serasinya kemampuan pasangan ini, tetapi juga betapa mengerikannya kombinasi kekuatan mereka. Juga, aku harap kalian mau menunggu aba-abaku di dalam guci-guci ini. Minos menunjukkan kepada mereka 12 peti mati khusus yang dapat menampung tubuh-tubuh yang telah dihidupkan kembali ini lebih lama lagi. Peti mati ini meniru kemampuan bawaan Maximilian yang telah mengawetkannya selama jutaan tahun di sarkofagus kuno Serapim sebelum Minos membebaskannya berabad-abad yang lalu. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2485, pergi ke Magma Barrens. Menarik, mayat terkuat dalam hal kekuatan mentah menyentuh satu peti mati dan merasakan bagaimana peti itu dapat membantu mereka. Aku setuju untuk membantumu mencapai tujuanmu melawan musuh-musuhmu. Namun, aku punya satu permintaan, ucapnya kepada Minos sementara yang lain menatapnya. Apa yang kamu inginkan? Minos tersenyum penuh minat. Saya akan memberitahu Anda lokasi harta karun berharga yang saya temukan 50.000 tahun lalu. Jika informasi yang Anda berikan tidak salah, pasti sudah cukup lama daerah tersebut menghasilkan harta karun lainnya. Sebagai balasannya, saya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang. Minos menggaruk dagunya, bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran makhluk ini. Setelah membantuku dalam pertempuran, kau ingin disimpan di salah satu peti mati ini sampai aku menemukan orang ini untukmu. Begitukah? Alien itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya tanda setuju. Ya, aku ingat betul hari saat aku meninggal. Orang yang menyebabkan kematianku adalah cacing tingkat 10 yang memanfaatkan momen rentanku. Aku harus menyelesaikan masalah dengan cacing itu. Minos dan yang lainnya saling berpandangan. Tetapi tidak ada yang mengatakan apapun untuk menghentikan mayat ini. Dia sudah mati, dan jika dia bersedia membayar untuk kesempatan itu, mereka tidak akan keberatan. Baiklah, tetapi kau harus memberiku informasi tentang sumber daya ini sebelum aku mencari makhluk ini, kata Minos. Aku akan memberimu semua informasi yang kau butuhkan sebelum kau harus memanfaatkanku. Ucap makhluk itu tanpa mencoba memaksakan situasi dengan Minos. Minos bersedia berunding dengannya, tetapi jika dia menuntut terlalu banyak, dia bisa mengambil risiko tidak mendapatkan apapun. Minos tentu saja bisa memaksanya berbicara. Melihat situasi tersebut, orang-orang di sekitar pun menunjukkan minat yang sama. Mereka bersedia memberikan informasi, bercerita tentang tempat-tempat yang hanya mereka temukan dalam perjalanan mereka. Atau memberi saran kepada kelompok tersebut dengan imbalan mereka akan tetap berada di dalam peti mati tersebut, sementara kelompok tersebut memberikan bantuan kepada mereka. Ada yang ingin balas dendam, ada pula yang hanya ingin tahu apa yang terjadi pada teman, keluarga, dan bahkan orang yang ditaksir. Salah satu dari mereka, khususnya, hanya ingin hidup cukup lama untuk melihat kemana serikat itu telah berkembang dan kemana arahnya dengan Minos dan Abby sebagai anggotanya. Minos tidak melihat masalah dalam membantu mereka dengan cara ini dan setuju untuk memberi mereka kesempatan untuk tinggal di 12 peti mati khusus selama mereka mampu bertahan. Dengan itu, dia meninggalkan segel ilahi pada ke-12 jasad itu sebelum menempatkan mereka dalam peti jenazah masing-masing di sekitar gua. Saat peti mati kristal terakhir dari 12 peti mati ditutup, peti terakhir mulai berhibernasi sementara yang hidup menyaksikan. Mengesankan. Aku tidak menyangka rekrut Abby memiliki kemampuan ilahi yang begitu hebat, kata atasan Abby sambil matanya berbinar. Ini merupakan tanda bahwa kelompok ini memiliki masa depan yang gemilang. Tetapi ia juga akan tumbuh pesat sebagai pengawas kelompok dengan begitu banyak bakat luar biasa. Red tak dapat menahan diri untuk setuju sebelum ia melihat Minos menempelkan segel pada tubuh Ruth, Gloria, dan Abby, serupa dengan yang ia tempelkan pada mayat-mayat lainnya. Dengan segel ini, kau akan bisa memanggil mereka bahkan saat aku tidak ada. Minos berkata sambil menjelaskan kegunaannya. Aku akan meninggalkan ke-12 segel itu di sini saat kita bepergian. Aku hanya akan memanggil mereka jika aku benar-benar membutuhkannya. Jadi jangan ragu untuk menggunakannya saat aku tidak ada. Dengan segel ilahi di fase ketiganya, Minos dapat memanggil apapun yang terhubung dengannya, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, dimanapun dia berada di Zokaro, dia dapat mengandalkan 12 mayat ini saat menggunakan teknik khususnya. Gloria dan Abby setuju untuk mengikuti pengaturan ini, sementara wanita berambut biru ini menarik napas dalam-dalam, cukup lelah setelah menghidupkan kembali mayat tingkat 11. Setelah menyelesaikan ini, dia dan Abby merasakan kultivasi mereka kembali normal sebelum mereka berdua pergi berkultivasi untuk memulihkan diri dari kondisi mereka setelah menggunakan kemampuan mereka pada mayat-mayat itu. Yang lainnya segera pergi untuk kembali ke aktivitas, rutinitas pelatihan, dan tanggung jawab mereka terhadap serikat. Sebelum mereka menyadarinya, bulan pertama kelompok Kendrick di Guild telah berakhir, dan tibalah saatnya bagi Minos, Ruth, dan 3 anggota lain dengan misi di Magma Barrens untuk berangkat. 1 bulan sudah cukup bagi seluruh kelompok pendatang baru di serikat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelajari peraturan tempat itu, peluangnya,
Dan apa yang perlu mereka lakukan untuk berkembang? Dengan rencana yang matang, Minos memimpin kelompoknya yang beranggotakan 5 orang keluar dari serikat pada sore itu. Berhenti di pos keluar di area serikat yang dipagari, ia menjelaskan kepada para penjaga di area tersebut alasan kepergian kelompoknya, dan kemudian diizinkan masuk ke pintu keluar. Saat mereka berjalan dari area transportasi langsung ke area permukaan, tempat mereka akan melanjutkan perjalanan ke Magma Barrens, Jembei dan keenam rekannya muncul di salah satu sudut serikat. Setelah seorang pria dari pos keluar mendekati mereka dan mengonfirmasi bahwa kelompok Minos akan memulai misi hukuman tersulit yang akan mereka hadapi, Jembei mendapat konfirmasinya. Apakah kalian siap? Ayo kita pergi ke Magma Barrens untuk menyiapkan perangkap bagi kelompok ini. Semua kroninya mengangguk setuju sebelum Jembei mengaktifkan alat teleportasinya, menyebabkan energi di sekitarnya bergetar saat ruang terdistorsi. Saat Minos dan orang-orangnya mencapai pegunungan dekat Examire, kelompok Jembei menuju ke Magma Barrens. Tiba di Magma Barrens hanya beberapa detik setelah meninggalkan markas besar serikat, Jembei dan rekan-rekannya mendapati diri mereka berada dalam kobaran api neraka ini. Target misi kelima orang ini berada di lokasi-lokasi ini. Jembei menunjukkan kepada kelompok itu sebuah peta yang mengarahkan mereka ke 5 target yang akan dikejar oleh kelompok musuh mereka selama beberapa minggu ke depan. Berapa lama lagi kita akan sampai di sini? Tanya salah satu kroni. Sekitar 20 hari. Itulah waktu yang dibutuhkan Minos dan orang-orangnya untuk mencapai pintu masuk ke area tersebut. Setelah itu, mereka dapat pergi ke tempat-tempat yang kita lewati kapan saja. Bagus. Itu cukup bagi kita untuk menyiapkan kejutan bagi mereka, hehe. Mereka segera pergi ke 5 tempat yang dimaksud. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2486, tujuan pertama di Magma Barrens. Sekitar 3 minggu setelah meninggalkan markas Armans, kelompok yang beranggotakan 5 sahabat akhirnya sampai di Magma Barrens. Pada saat ini, Minos memimpin kelompoknya. Berjalan perlahan melewati area yang panas terik ini di mana mereka harus menyelesaikan 5 misi berbeda. Saat mereka berjalan perlahan melewati medan yang tandus dan tak kenal ampun, yang didominasi oleh lanskap vulkanik yang terus berubah, mereka membicarakan apa yang harus mereka lakukan di sana. Di wilayah ini, yang dipenuhi gunung berapi yang masih aktif maupun yang tidak aktif, dengan sungai-sungai lava pijar yang berkelok-kelok melewati medan, serta hamparan batuan vulkanik padat yang membentuk labirin formasi kasar dan bergerigi, mereka mempunyai tujuan utama dan sekunder di daerah tersebut. Di satu sisi, mereka harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh atasan mereka di guild. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan musuh yang mereka yakini akan menyerang mereka. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita tidak akan berpisah, kan? Tanya Otis sambil menatap Minos. Mereka telah banyak membicarakan tentang cara menghadapi para pembunuh yang mungkin akan mengejar mereka selama misi di Magma Barrens. Namun, mereka belum banyak membicarakan tentang misi hukuman yang harus mereka jalankan. Melihat atmosfer yang pekat dengan asap belerang, sulit bernapas, dan jarak pandang terbatas oleh awan uap dan abu, Minos berkata, musuh harus bertindak cepat atau lambat. Mereka mungkin menunggu kita dengan perangkap atau penyergapan di tempat-tempat yang harus kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menghadapi mereka dan menyelesaikan misi ini, jadi mari kita maju bersama dalam upaya untuk menyelesaikan setiap misi kita. Misi mereka harus diselesaikan secara individu. Namun, bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwa misi tersebut tidak akan diselesaikan secara individu? Kelompok tersebut akan bepergian bersama untuk menghadapi musuh potensial. Tetapi masing-masing orang akan menjalankan bagian misinya sendiri. Hal ini telah disepakati, jadi kata-kata Minos bukanlah hal baru bagi siapapun di sana. Ayo kita kejar target Otis sebelum kita menyelesaikan misi kita yang lain. Minos memutuskan, merasa bahwa ini adalah tindakan terbaik bagi mereka. Bukankah lebih baik jika kita mencari esensi api yang seharusnya aku kumpulkan? Ruth bertanya kepada suaminya, akan lebih cepat dan mudah bagi kita untuk menemukannya. Tentu saja lebih mudah untuk menemukan target yang pasti. Namun, karena esensi api mungkin sudah pasti, perangkap yang mungkin telah dipasang kelompok Jembei untuk kita di area ini akan lebih sulit untuk diatasi. Mari kita hadapi buronan yang harus diburu Otis terlebih dahulu, kata Minos tanpa mengalihkan pandangan dari jalan yang mereka lalui. Di depan mereka, sungai lava menggelegak yang mengarah ke danau lava beberapa puluh kilometer jauhnya merupakan rute terbaik bagi mereka saat ini. Di dekat tepian sungai yang bergelembung itu, tidak ada satupun dari banyak geyser di daerah itu yang meletus dari waktu ke waktu dengan sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Menyemburkan uap dan air mendidih yang bahkan dapat melukai penguasa tingkat tinggi. Ini bukan daerah biasa. Selain fenomena ekstrim di daerah itu, ada juga makhluk asli yang mampu menggunakan afinitas mereka terhadap api dan suhu tinggi untuk menekan kelompok seperti Minos. Seorang buronan seperti yang konon diburu Otis tidak akan berani mengambil risiko di ladang geyser. Dia mungkin mengikuti tepi sungai di suatu titik dalam perjalanannya.
Minos berpikir sendiri dalam keheningan teman-temannya saat matanya berubah sepenuhnya menjadi putih. Melihat Minos menguji jalur masa depan di hadapan mereka, yang lain terus bergerak hati-hati, memperhatikan lingkungan sekitar dan siap bertarung jika perlu. Ruth melihat beberapa monster mirip kadal dengan sisik merah dan emas bersinar dalam panas yang menyengat di area tidak jauh dari tempat mereka lewat. Tetapi makhluk-makhluk itu tidak tertarik padanya, atau setidaknya mereka tidak tampak tertarik untuk menyerangnya tanpa alasan. Dia tidak akan bergerak untuk mengganggu mereka yang pendiam dan jauh, jadi dia hanya memperhatikan mereka yang dengan santai meludahkan lava satu sama lain. Kita tidak jauh dari tujuanmu, Otis. Persiapkan dirimu untuk menghadapi lawan level 109. Bisakah kau menghadapi orang seperti itu? Tanya Minos, saat matanya kembali ke warna biasanya. Tentu saja, Yang Mulia. Dengan kehadiran Anda di sini, saya pasti punya cara untuk mengalahkan buronan itu. Robot besar itu menjawab dengan percaya diri, setelah membaca laporan serikat tentang buronan yang akan diburunya. Buronan yang dimaksud adalah mantan anggota serikat yang telah mengkhianati kelompoknya sendiri dan melarikan diri dari pasukan serikat. Dan ditandai untuk dibunuh. Dalam perjalanan menuju buronan ini, mereka akan melihat banyak makhluk asli daerah tersebut, seperti burung phoenix lava, cacing magma, dan raksasa obsidian. Setiap makhluk tersebut mempunyai ciri khas yang luar biasa, semuanya beradaptasi dengan karakteristik kawasan panas terik ini. Yang mempunyai sebuah kawah besar di tengahnya dengan banyak aliran lava yang bertemu, yang merupakan pusat tenaga panas bumi kawasan tersebut. Akan tetapi, lokasi saripati api yang perlu dikumpulkan Ruth bukanlah tempat buronan Armans bersembunyi. Sekitar 80 km selatan pusat magma Barrens, Minos dan kelompoknya akan mendekati tempat persembunyian alien yang tidak menyangka akan dikunjungi hari ini. Saat berkultivasi di dalam gua yang suhunya lebih rendah, suatu makhluk dengan tinggi 4 meter, berkaki 2, berlengan 4, dan berkepala monyet tengah bermeditasi ketika tiba-tiba suara salah satu formasinya berbunyi. Dia membuka matanya di dalam gua, diterangi oleh urat-urat batuan magma yang membara yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu. Musuh, kepalanya sedikit terangkat ke atas, dari sana dia dapat merasakan 5 aura yang lebih lemah dari auranya sendiri yang mendarat di atas gunung tempat dia bersembunyi. Awalnya, dia merasakan kultivasi kelima makhluk itu dan mengira mereka bukan ancaman. Namun, saat dia menyadari parasit flash drain dari makhluk aneh itu, dan bulu kuduknya merinding, dia langsung berdiri. Zaltran, menyerahlah padaku atau aku akan mengeluarkanmu dari gua tempatmu bersembunyi. Otis meninggikan suaranya saat ia mendarat di sebuah batu datar di area berbatu di magma Barrens ini. Sementara itu, Minos siap membantu rekannya saat ia melihat salah satu dari 2 manusia level 107 dalam kelompok itu melihat ke atas area berbatu itu. Yang Mulia, saya merasa kita sudah dekat dengan tujuan saya. Secara kebetulan, tujuan saya dan tujuan Otis tampaknya sangat dekat. Bagus sekali. Tunggu sampai kita selesaikan masalah Zaltran dan kita akan sampai ke tujuanmu. Minos berkomunikasi, merasakan firasat buruk tentang masa depan yang dekat. Dia tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya, tetapi diam-diam mengambil tindakan pencegahan untuk sesuatu yang sangat dekat dengan mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2487, Musuh Pertama. Otis, bertindak cepat dan penggal kepala Zaltran. Minos mengirimkan pesan mental ini ke robot tersebut pada saat yang bersamaan ketika level salah satu sekutu level 107-nya tiba-tiba menurun dan level. Makhluk metalik itu meningkat. Dalam sekejap, kultivasi robot itu mencapai puncak level 108 saat ia mengerti apa yang harus dilakukannya. Otis membentuk pedang logam besar dan mengiris batu di bawahnya, memperlihatkan bagian dalam gua, dari mana makhluk sebesar robot muncul, meninggalkan tempat itu dan muncul di langit di atas Otis. Minos memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk menjauh saat rantai besar meninggalkan tubuh Otis dan dengan cepat mencapai tumit Zaltran. Itu. Makhluk berkepala monyet itu menunduk dan membuka mulutnya karena terkejut, tidak menyangka ada musuh yang mampu mengubah kultivasinya dengan cara yang begitu aneh. Karena kau tidak mau menyerah. Aku khawatir aku harus membawa mayatmu kembali ke guild, teriak Otis sambil bergerak. Menarik rantainya ke tubuhnya sambil mempersiapkan serangan mematikan dengan pedang raksasanya yang bersinar dalam warna kebiruan. Zaltran nyaris tak dapat bereaksi saat ia ditarik ke arah Otis, ia hanya mampu mengangkat keempat lengannya dalam posisi bertahan di depan wajahnya. Meski begitu, setelah Otis menyerap komponen yang kuat saat masih di Ganawai Refuge, dia bukan lagi robot yang sama seperti sebelumnya. Meskipun dia sementara berada satu tingkat di belakang Zaltran, Otis memotong 2 dari 4 lengan makhluk yang harus diburunya di area itu. Merasa tuannya sedang terburu-buru, ia menggunakan senjata terakhirnya, membentuk meriam raksasa setelah memotong 2 lengan musuh dan melukai sebagian dari 2 lengan lainnya yang tersisa. Saat musuh jatuh ke tanah kesakitan, merasakan darahnya meninggalkan tubuhnya dan lebih lemah dari sebelumnya, Otis menembakkan senjatanya.
menyebabkan cahaya menakutkan muncul dari terowongan senjatanya. Mata Zaltran terbelalak saat dia menyaksikan, menyesali karena telah mengkhianati serikat demi sumber daya yang hanya meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 level. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa yang memburunya adalah sekelompok 5 monster yang kemampuan utamanya adalah kemampuan menaikkan level anggotanya. Armans biasanya mengirim para pemburu yang levelnya sama dengan para pengkhianat pada awalnya. Jadi sangat disayangkan bahwa misi yang sulit bagi orang lain ini telah jatuh ke tangan kelompok Minos. Ledakan, senjata itu melesat. Seketika menembus tubuh alien itu dan menghancurkan seluruh tubuhnya, hanya menyisakan sisa-sisa tak bernyawa. Otis memperhatikan asap dari senjatanya menghilang sambil menatap mayat musuhnya. Senang karena Minos ada di sisinya. Jika tuannya tidak ada di sana, akan sangat sulit baginya untuk memburu alien yang telah secara paksa meningkatkan kultivasinya. Minos melihat mayat musuh dan berkata, "Ayo bersiap. Target Theo sudah dekat." Otis mengumpulkan mayat Zaltran sebelum menoleh ke Minos, membayangkan ini belum semuanya. Begitu mereka sudah bergerak, Minos berkata, "Hati-hati saat kita naik ke puncak Eternal Piri. Aku akan memanggil beberapa rekan kita dari guild." Mereka mengerutkan kening saat mereka mengerti siapa yang sedang dibicarakan Minos, tanpa pertanyaan, saat mereka mempersiapkan diri, karena telah mendaki puncak. Mereka tidak jauh dari titik tertinggi di area tersebut. Dalam waktu kurang dari 5 menit terbang, mereka akan mencapai titik kritis Eternal Piri. Salah satu gunung berapi tertinggi dan teraktif di wilayah tersebut, yang memuntahkan lava dan abu tanpa henti. Menciptakan tontonan yang mengerikan bagi mereka yang tidak siap dengan karakteristik area tersebut. Setibanya di sana, mereka menemukan bunga api abadi, tanaman unik yang hanya tumbuh di tumpukan api abadi. Bunga ini memiliki penampilan yang memukau, dengan kelopak yang tampak terbuat dari api kristal, bersinar dalam nuansa merah, jingga, dan emas. Theo menyadari tantangannya ketika dia merasa bahwa dengan bantuan Minos, kultivasinya telah mencapai level 108. Kata Minos, "Taklukkan bunga ini tanpa perlu mengkhawatirkan kami atau daerah itu. Lakukan saja apa yang diperlukan untuk lulus ujiannya. Sumber daya tingkat tinggi seperti bunga api abadi tidak dapat dikumpulkan begitu saja. Seseorang harus melewati tantangan spiritual dan fisik untuk mendapatkan izin untuk mengumpulkan sumber daya itu sendiri. Bunga ini berharga bahkan bagi penguasa tingkat menengah, jadi bagi seseorang seperti Theo, itu tidak semudah bergerak. Paling tidak, ia harus melalui semacam cobaan yang bahkan ia sendiri akan merasa sulit untuk mengatasinya dalam beberapa saat." Dia bergerak menuju tantangannya dan segera merasakan beberapa bentuk unsur api yang hanya bisa dia lihat muncul di dekat lokasi bunga itu. Sementara itu, Minos mengalihkan perhatiannya ke arah yang berlawanan dan berkata, "Mereka datang, bersiaplah." Dengan kata-katanya, 6 mantikor api muncul dari utara, masing-masing dengan mata menghadap ke arah mereka. Tingkat kultivasi 110 dan 111 mereka terlihat, mendorong yang lebih lemah di jalan mereka. Melihat makhluk-makhluk itu yang sudah diketahuinya akan menyerang mereka, Minos tidak ragu mengaktifkan segel ilahi. Membuat serangkaian gerakan dengan tangannya saat 4 segel dan peti mati muncul dari kehampaan di dekat mereka. "Mengapa kamu memperlakukan mereka seperti ini?" Ruth bertanya kepada suaminya dengan rasa ingin tahu. "Jembei sedang mengawasi kita. Dia mungkin mengarahkan makhluk-makhluk ini untuk melawan kita. Tapi dia tidak tahu apa yang aku tahu. Jadi mari kita arahkan mereka ke senjata balasan." Minos hanya berkata kepada istrinya, sehingga istrinya menyipitkan matanya dan memahami situasinya. Sementara dia dan yang lainnya bersiap mengikuti perintah Minos untuk menjauh dari situasi yang sedang berkembang, Jembei dan 5 rekannya berada ratusan kilometer jauhnya dari tempat ini. Akan tetapi, setelah memasang perangkat di dekat titik-titik yang harus dilewati kelompok Minos, ia dan rekan-rekannya dapat memantau posisi kelompok musuh secara langsung. "Peti mati itu, apa itu?" tanya salah satu musuh Minos. "Mari kita lihat apa saja itu." Sepertinya Minos punya beberapa metode bertarung baru yang bisa digunakannya. Jembei bergumam sambil menyipitkan matanya, mengawasi monitor di depannya. "Tunjukkan kelemahanmu, Minos." Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2488, Keputusan Musuh. Saat keempat peti mati di depan Minos terbuka, mata para ahli level 110 yang dibangkitkan Ebi terbelalak. "Kemampuanmu sungguh mengagumkan, Minos. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, tetapi bagi kami, itu hanya beberapa detik dengan mata tertutup," kata salah satu mayat saat meninggalkan peti matinya dan melihat ke arah 6 musuh yang datang ke arahnya. Dari 6 makhluk berbadan singa, bersayap kelelawar, dan berekor kalajengking yang meneteskan lahar, 4 diantaranya monster level 110, dan 2 lainnya level 111. "Apakah mereka ini musuh kita hari ini?" tanya salah satu dari 4 makhluk yang dipanggil Minos. Minos tersenyum dan berkata, "Ya, bisakah kamu memecahkan masalah ini untuk kami?" Salah satu mayat memandang Minos dari sudut matanya dan menyadari niat manusia itu.
Apakah kamu bersembunyi? Kamu jelas sedang merencanakan sesuatu yang lebih menarik. Mantikora api, makhluk yang mengagumkan, terutama di daerah yang panas seperti puncak gunung berapi ini. Namun, berhadapan dengan lelaki tua ini di sini tidak akan mudah. Kata yang terkuat di antara mereka sambil mengangkat salah satu tangannya ke udara, merasakan sensasi bisa bertarung lagi. Saat dia bertindak, suara udara yang terpotong muncul di daerah itu, dengan beberapa retakan muncul di udara. Kemudian, tiba-tiba, tubuh mayat itu menghilang dari sekitar Minos dan dengan cepat muncul di belakang salah satu dari dua musuh level 111. Sang mantikor api menoleh ke belakang, matanya menyala-nyala dengan kebencian murni, pikirannya berubah untuk melihat orang-orang ini sebagai musuh bebuyutannya. Ia menggerakkan ekornya untuk menyerang musuh. Namun, mayat itu mengarahkan senjata berbentuk tombak ke sengat musuh dan menyerang dengan keras, tidak takut bahwa ia satu tingkat lebih kuat. Mari kita lihat bagaimana kau menangani ini. Mayat itu tersenyum ketika kabut putih dingin meninggalkan senjatanya, melawan racun yang membakar dari ekor musuh. Merasakan sesuatu yang aneh, mantikor itu terbang kembali, menjauh dari penyerangnya sambil merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Eternal Ice tidak dapat dilawan dengan mudah. Hanya Eternal Fire yang bisa. Mayat lain berkata, memahami kekuatan leluhur guild ini. Aku tidak punya yang seperti itu, tetapi mudah untuk menghadapi monster level 110 seperti itu. Mereka berempat menyerang ke 6 lawan, sementara Minos terus maju, hanya meningkatkan kultivasinya ke level 107 untuk bergabung dengan mayat-mayat dalam pertarungan melawan ke 6 musuh. Tetap waspada, racun mantikor ini berbahaya bagi kalian semua. Dan bersiaplah untuk membantu Theo. Keadaannya bisa memburuk jika serangan yang tersisa mencapai area tempatnya berada. Minos memperingatkan rekan-rekannya saat dia menggunakan pedang ilahi untuk melawan musuh. Dengan bantuan keempat mayat itu, dia segera memberikan tekanan pada keenam makhluk, yang bersama-sama seharusnya memiliki kekuatan yang mirip dengan seorang penguasa level 112. Dengan kultivasinya yang hanya pada level 107, Minos hanya dapat menghadapi kelompok ini hari ini dengan bantuan sekutunya. Akan tetapi, karena sekutu-sekutunya di sana lebih kuat daripada sekutu-sekutu yang dimilikinya saat ia kembali ke Okia. Ia dengan cepat mengatasi kecepatan makhluk-makhluk yang dapat menyemburkan api dari mulut mereka dan racun dari ekor mereka. Sementara itu, Jembei menyaksikan kekuatan Minos beraksi, melihat betapa kuatnya para pembantu musuh ini, tetapi juga bagaimana pertempuran antara kelompoknya dan kelompok Minos nantinya. Sekutu Minos tidak membuatnya khawatir. Mereka tentu bisa menjadi lebih kuat dengan bantuan Minos. Tetapi kekuatan atau bakat mereka sendiri bukanlah masalah. Hal yang sama berlaku untuk mayat-mayat itu, meskipun mereka mengejutkan Jembei hari ini. Satu-satunya kekhawatiran yang sebenarnya adalah Minos sendiri, yang juga merupakan monster. Bagaimana kita menghadapinya? Kudengar dia bisa meningkatkan kultivasinya hingga level 108. Dia kesulitan membunuh keenam mantikor itu, tetapi dia tidak menggunakan semua yang dimilikinya. Aku yakin jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia bisa menjadi ancaman bagi penguasa hingga level 112. Kata individu level 110, yang paling berhati-hati di antara kelompok itu. Tapi itulah yang kami harapkan. Lagi pula, kelompok kami lebih kuat dari itu. Kami memiliki kekuatan seorang penguasa level 114. Dia tidak akan mampu menghadapi kami bahkan jika dia menggunakan semua yang dimilikinya. Kata penguasa level 113, orang yang paling tertarik dengan kematian Minos setelah Jembei. Dia mungkin tidak memiliki ambisi yang sama seperti Jembei, tetapi dia sangat tertarik dengan apa yang mungkin ada di cincin luar angkasa Minos. Menurut rumor yang sudah beredar di Serikat, Minos telah kembali dengan sangat kaya, dan karena kekuatan gabungan kelompoknya, banyak yang percaya ia telah menemukan harta karun besar dalam perjalanannya. Ini akan menjadi pertarungan yang bagus. Namun, dia seharusnya tidak punya peluang melawan kita. Pertarungannya melawan para mantikor adalah buktinya. Jembei memberitahu rekan-rekannya, meskipun dia mengakui betapa kuatnya Minos. Selain itu, salah satu rekannya sedang menjalani ujian bunga api abadi. Salah satu dari mereka kehilangan energinya sebelumnya untuk menghadapi musuh sebelumnya, dan Minos sudah kelelahan karena melawan para mantikor. Setelah pertempuran ini berakhir, dia dan keempat sekutunya yang berlevel 110 tidak akan berada dalam kondisi bertarung terbaik. Ketujuh orang itu saling berpandangan mendengar perkataan Jembei, yang sebenarnya cukup masuk akal. Berurusan dengan Minos tidak semudah yang terlihat. Namun, mereka sudah menduganya sejak mendengar kabar kepulangannya. Ayo kita lanjutkan. Kurasa kita punya peluang nyata di sini. Kata salah satu dari dua penguasa level 112 dalam kelompok itu sambil mengepalkan tinjunya dengan tekad. Jembei merasa sudah waktunya bertindak karena mantikora api kelima dari 6 mantikora api tewas di tangan kelompok 5 orang yang menyerang mereka. Dia menuangkan energinya ke dalam kristal teleportasi yang melekat pada dirinya dan keenam rekannya,
dengan cepat mengaktifkan pergerakan spasial kelompoknya menuju puncak Eternal Piri. Dalam sekejap, mereka melintasi beberapa kilometer dan tiba di tempat di mana Minos baru saja membunuh lawan terakhir dari 6 lawan yang dilemparkan kepadanya untuk mengujinya hari itu. Kalian butuh waktu, kata Minos dengan senyum di wajahnya, mengejutkan para pendatang baru dengan kata-katanya yang tak terduga. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2489, berhadapan langsung dengan Jembei. Saat ketujuh musuh tiba di dekat puncak api abadi, keempat mayat dan seluruh kelompok mengubah posisi mereka saat merasakan kekuatan makhluk tingkat 110, 111, 112, dan 113 tersebut. Minos telah memperingatkan mereka tentang apa yang akan terjadi beberapa saat pertama setelah musuh tiba. Setelah Minos membunuh mantikor api terakhir, kultivasi salah satu mayat menurun ke level 109, sementara kultivasinya meningkat cepat ke level 108. Ruth mengaktifkan kemampuannya dan terhubung dengan semua teman hidupnya kecuali Theo, yang menghadapi tantangan bunga api abadi. Saat ia menyapa musuh dengan kata-katanya, Minos menggunakan segel ilahi lagi, menyebabkan 6 peti mati lagi muncul di sekitarnya. Sementara 2 dari 4 mayat yang ia panggil sebelumnya kembali ke guci mereka sebelum menghilang dari area tersebut. Melihat perubahan Minos, Jembei menyipitkan matanya saat menyadari apa yang terjadi. Itu jebakan, katanya saat rekan-rekannya menyadari hal yang sama, sudah bersiap dalam formasi untuk pertempuran yang akan segera dimulai. Kelompok mantikor api seharusnya cukup untuk menguji kekuatan kelompok Minos dan menunjukkan seberapa kuatnya dia. Namun, mereka telah tertipu dan salah menilai kekuatan lawan mereka. Minos tersenyum saat melihat betapa keserakahan dan sifat meremehkan serta melebih-lebihkan orang lain dapat memengaruhi pikiran makhluk kuat dan berpengaruh. Dia juga bisa saja didorong oleh keserakahan, tetapi hatinya yang tidak rusak bekerja untuk melindunginya dan membuatnya melihat kenyataan dengan jelas saat dia berhadapan langsung dengan musuh. Jembei, kau akan membayar dengan nyawamu karena menentangku, ucap Minos sambil mengangkat salah satu tangannya dan sayap emasnya yang indah terbuka. Dari posisinya, seberkas cahaya keemasan melesat ke arah kelompok itu, sebuah serangan dengan kekuatan maksimal Minos, yang mampu membuat takut musuh terkuat sekalipun. Itu tidak cukup untuk membunuh mereka yang berada di level 112 atau lebih tinggi, tetapi cukup untuk menunjukkan kepada mereka semua betapa kuatnya Minos sebenarnya. Jembei menelan ludahnya saat merasakan serangan ini dan tindakan Minos selanjutnya sebagai sekutu terlemahnya kehilangan 1 tingkat kultivasi. Sementara Ruth dan salah satu mayat di daerah sekitarnya menjadi lebih kuat. Kultivasi Ruth mencapai level 107, sementara salah satu dari 2 mayat yang ada di sana sejak awal kejadian hari ini merasakan kekuatannya melampaui apa yang dia miliki semasa hidup. Hehe, bertarung denganmu sungguh menyenangkan, Minos. Mayat itu berkata sambil merasakan kultivasinya mencapai level 111. 6 pendatang baru lainnya mengerti apa yang harus mereka lakukan dan mengepung ke-7 lawan tersebut, melepaskan energi kultivasi mereka untuk menekan mereka. Minos mengeluarkan pedang ilahi dari segel di luar angkasa sebelum menyerang kelompok 7 orang itu dengan serangan mematikan bahkan bagi para kultivator lokal level 112. Setelah diperkuat 1 level sejak menghadapi monster yang diciptakan dengan menggabungkan cairan hitam dengan 2 mantan musuhnya, Minos sekarang cukup kuat untuk membunuh musuh level 112 sendirian. Dia tidak akan mampu melakukan itu terhadap seseorang di level 113, tetapi dia pasti tidak akan kewalahan tanpa kesempatan untuk menyerang balik seseorang di level itu. Para kultivator level 113 dalam kelompok Jembei menyadari hal ini ketika mereka merasakan kekuatan raksasa hitam menyerang mereka dengan pedang besar, meniru gerakan Minos. Sial, berjuanglah demi hidup kalian, kata orang itu sambil berdiri di depan kelompok itu dan membentuk tangan besar berenergi merah di hadapan mereka. Saat tangan dan pedang bersentuhan, hembusan angin bertiup dari area tersebut, sementara energi di sekitarnya bergetar dengan kekuatan menyerang dan bertahan. Dengan terjadinya benturan kekuatan yang dahsyat itu, udara pun meledak, sedangkan denyut angin dan tenaganya menguasai keadaan di sekitarnya. Menyebabkan asap yang ada di area tersebut menjauh dari sekitar kedua kelompok yang memulai perkelahian tersebut. 8 mayat, 7 di level 110 dan 1 di level 111, menyerang bersama Minos. 3 di antaranya memaksa musuh yang lebih kuat ke dalam situasi sulit dengan menambahkan lebih banyak kekuatan pada serangan Minos, sementara yang lain menyerang anggota lain dari kelompok lawan. Kultivator level 113 mempertahankan kelompoknya dari Minos sendirian, meninggalkan lawan lainnya untuk dihadapi oleh sekutunya. Sial, sudah kubilang kita seharusnya tidak datang ke sini, teriak orang yang berada di level 109 itu saat melihat lingkaran hitam muncul di sekelilingnya dan orang-orang yang berada di level kultivasi 111 dan mulai menyedot energi mereka. Tangan raksasa yang melindungi mereka dari Minos retak, sementara pembudidaya terkuat dalam kelompok itu menjadi pucat, dengan darah menetes dari bibirnya. Kemudian, saat semua orang membela diri,
Jembei sangat menyesalinya ketika dia merasakan sesuatu dan menunduk dengan mata terbuka lebar. Tidak, dia nyaris tidak membuka mulutnya sebelum batu di bawahnya hancur dan api yang membakar menutupi tubuhnya. Jembei bukan satu-satunya yang menghadapi situasi mengerikan ini. 3 dari 6 rekannya diserang oleh api yang membakar, sementara Minos dengan cekatan mengendalikan kekuatannya. Menyerap kristal api dan menderita di The Red Expanse sungguh sepadan. Minos tersenyum ketika salah satu tangannya terbakar dalam api merah. Sebelum melancarkan gerakan keduanya melawan penguasa level 113. Tatapan naga, retakan, saat naga emas terbang dari tubuh Minos menuju tangan energi merah. Tangan itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya saat penguasa level 113 terlempar ke belakang. Dengan orang-orang utama mereka yang terluka dan terlempar dari musuh-musuh ini, kelompok yang beranggotakan 6 orang. Beberapa di antaranya mencoba melindungi diri mereka dari api yang dimanipulasi oleh Minos, melihat pertahanan mereka hancur saat mayat-mayat mendekati mereka. Minos terbang melewati mereka menuju Sovereign level 113, memanfaatkan momen yang dimilikinya untuk mengakhiri pertempuran sebelum kekuatannya melemah. Saat dia melewati musuh, 2 penguasa level 112 itu berlutut di tanah dengan pedang energi menusuk tubuh mereka. Sementara itu, Jembei melihat adegan terakhir hidupnya terlintas di depan matanya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2490, jalan keluar alternatif. Saat dia tiba-tiba merasakan rasa sakit dari luka bakar yang dalam di sekujur tubuhnya memudar, Jembei melihat sekelilingnya berputar aneh, sementara matanya perlahan kehilangan cahayanya. Berguling-guling di udara sejenak, dia melihat tubuhnya sendiri, yang kini tanpa kepala, menatap situasi itu dengan takjub, bahkan tidak melihat pergerakan Minos, orang yang mengakhiri hidupnya. Kegelapan menyerbu jiwanya dari posisi luka di lehernya, membakarnya tanpa dia dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan dirinya. Hanya dalam waktu 2 tarikan napas, kepala terpenggangnya akan jatuh ke tanah, auranya akan hilang seluruhnya, dan dia akan menjadi orang pertama di antara sekutu kelompoknya yang mati. Namun dia tidak sendirian, sementara bagian tubuhnya yang lain tergeletak di tanah. 2 penguasa level 112 merasakan aura mereka melemah pada tingkat yang mengkhawatirkan saat lutut mereka menyentuh tanah. Dengan pedang energi di hati mereka, mereka tampak menyaksikan medan perang tanpa daya saat mereka merasakan tubuh mereka dilumpuhkan oleh efek terbatas dari pedang spasial. Namun, mereka tidak melihat ke medan perang. Karena mereka tidak bisa bergerak, aura mereka melemah secara mengerikan, mereka berdua menemukan diri mereka dalam dimensi pedang saat mereka menderita luka di bagian tubuh yang paling menyakitkan. "Sial, kita mati!" teriak salah seorang pria dalam kelompok Jembei saat melihat 3 dari 6 rekannya tewas di depan matanya. "Kau benar sekali," kata mayat level 111 itu saat dia muncul di belakang orang setingkat kultivasinya dan menggunakan tombak pembekunya untuk menyerang punggung lawannya. Alien hidup itu mencoba membela diri, tetapi karena energinya dihisap oleh seni pemakan. Dia hanya mampu bertahan sesaat sebelum mengungkapkan rasa sakitnya dan merasakan senjata musuh menusuk kulitnya. Teriakan kesakitan teredam keluar dari tenggorokan alien hidup itu sebelum 30% tubuhnya membeku saat bersentuhan dengan es abadi. Senyum mengembang di bibir mayat level 111 itu melihat raut wajah musuh yang sudah tak bernyawa, sebagian jiwanya telah dibekukan oleh serangan itu. "Kekuatanku kini semakin kuat berkat bantuan Minos. Luar biasa!" Makhluk ini mencabut tombak dari tubuh musuhnya sebelum menendang bagian tubuh mayat yang membeku, menyebabkannya hancur seperti patung. Di saat berikutnya, 2 orang yang tersisa yang menderita akibat api Minos akan mati, yang lebih lemah dari keduanya akan dilahap oleh api merah. Sementara 2 mayat akan memberikan pukulan terakhir kepada yang kedua. Sekutu Minos yang masih hidup pindah bersamanya dan mayat-mayat yang tersisa, mengepung alien level 113 yang baru saja jatuh di dekat puncak gunung berapi tempat mereka berada. Merasa lemah, tetapi tidak sampai tidak dapat berdiri, kelompok penguasa Jembei yang tersisa memahami keadaannya saat ia mencoba untuk bangkit. "Ayo buat kesepakatan," teriaknya sambil menyeka darah dari mulutnya. "Aku akan melayanimu seumur hidupku, asal kau memaafkan keangkuhanku. Minos, aku bersedia menjadi budakmu." Minos berhenti di tempat dia baru saja muncul setelah berhadapan dengan 3 musuhnya. Sementara mayat-mayat yang tersisa berkumpul untuk mengepung musuh terkuat. Minos dan timnya tentu telah menggunakan banyak kekuatan mereka untuk melenyapkan ke-6 orang ini setelah berhadapan dengan mantikor api. Namun musuh terluka dan tidak memiliki sekutu. Jika mereka ingin melanjutkan, mereka bisa menang setelah pertarungan yang hebat. Namun tawaran musuh juga tidak terlalu buruk. "Apa yang akan kau tawarkan kepadaku sebagai budakku?" Pria itu tersenyum, tetapi berbicara dengan tulus. "Selain jasaku sebagai budak, aku punya informasi yang mungkin akan segera kau butuhkan. Aku tahu banyak hal tentang musuhmu, faksi Jembei, dan kelompok lain yang mengawasimu, dan aku punya kontak dengan anggota serikat yang berpangkat tinggi.
Aku tahu kau bisa melakukan semua yang kau butuhkan untuk berkembang tanpa bantuanku. Tetapi aku bisa mempercepat hasilmu dan membantu membuat tindakanmu lebih efisien. Buktikan bahwa kau bersedia menerimaku sebagai tuanmu, ucap Minos sambil memegang pedang ilahi di satu tangan dominannya membentuk segel. Penguasa level 113 menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia melihat sekeliling dan mendapati dirinya dikelilingi oleh lebih dari 10 musuh. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Sedangkan untuk bertarung, ya, dia bisa membunuh beberapa dari mereka, tetapi kemenangan sangat tidak mungkin sehingga setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan serius. Dia menghela napas dan melepaskan rohnya. Menunjukkan hakikat hakiki dirinya, ia menyerah kepada Minos, dan segera setelah itu, segel yang diciptakan manusia ini menandai jiwanya. Memaksakan ikatan yang hampir tidak bisa dipatahkan di antara mereka. Mengingat perkembangan Minos dan orang ini saat ini, bukan tidak mungkin bagi pihak yang didominasi untuk membalikkan keadaannya di masa mendatang. Namun, hal itu hanya akan terjadi jika pihak yang didominasi menjadi supreme, dan pihak yang mendominasi tidak maju dengan cepat. Saat segel inferioritas makhluk itu terhadap Minos semakin kuat, semua orang di area sekitarnya menjadi tenang dengan membatasi kekuatan mereka, mengurangi tekanan di area tersebut. Sang penguasa level 113 menarik napas dalam-dalam saat dia terbebas dari ancaman kematian yang akan segera terjadi, dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat tubuh Jembei dan mendesah. Akan lebih baik bagimu seandainya kami mengirimkan jenderal, pikirnya dalam hati. Meskipun dia sekarang menjadi budak Minos, pikirannya cukup bebas untuk menyesali kejadian tersebut dan memikirkan kesalahan Jembei dan kelompoknya. Dia mengakui pada dirinya sendiri betapa besar kesalahan yang telah dia buat dengan berpikir bahwa mereka dapat melawan Minos hari ini. Setelah semenit memproses semua yang telah terjadi, sementara kelompok Minos mengalihkan perhatian mereka ke lingkungan sekitar, dia berkata sambil perlahan mendekati tuannya. Tuan, bersiaplah menghadapi masalah. Meskipun Jembei adalah pemimpin faksi tempatku bergabung, dia bukanlah yang terkuat, dan dia juga bukan kartu terakhir yang bisa melawanmu. Jembei mungkin memiliki banyak kesalahan, tetapi ia tahu cara membaca kepribadian orang-orang yang dihadapinya. Itulah yang membuatnya begitu berpengaruh. Sebelum kita pergi, dia meninggalkan seorang jenderal serikat untuk berurusan denganmu jika dia gagal. Sambil menatap tubuh Jembei, penyintas ini berkata dengan nada yang dalam. Kematiannya akan diketahui oleh faksi. Dalam beberapa hari ke depan, bahkan sebelum kita kembali ke serikat, jenderal itu pasti sudah dibayar untuk memburumu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.